Nah ini yang sering saya sampaikan. Makanan haram itu, Bapak doyan babi? Siapa yang doyan? Saya kasih hadiah. Kenapa Pak? Ada apa dengan hewan babi? Itu ciptaan Allah. Bahkan Quran mengatakan boleh memakannya dalam kondisi darurat dan secukupnya ngambilnya. Jangan pas dipotong pahanya karena nggak ada makanan dimakan, udah gitu masih ada satu badan dan 3 kaki, ini buat besok. Nah itu yang bukan darurat ya, nggak boleh. Islam itu mengatakan kalau darurat dan kita akan mati. Tapi kan saya suka sampaikan, kalau ayat itu dibacakan, kalau masih ada hewan babi di muka bumi, sementara sudah tidak ada hewan lainnya, saya tidak mau makan daging babi dulu, walaupun ayatnya membolehkan. Karena kalau ada babi pasti ada umbi. Saya akan cari umbi dulu. Tapi mudah-mudahan saya tidak hidup di zaman itu ya. Susah sekali kayaknya. Daging babi suka tidak? Daging babi haram itu untuk manusia. Pada hakikatnya babi makhluk Allah juga yang tidak haram bagi yang lain. Contohnya, pernah lihat singa menerkam babi dimakan? Apakah singanya jadi berdosa terus dia berlumuran dosa dengan memakan yang haram? Tidak. Hukum haram itu bagi Masya Allah. Hukum haram itu bagi umat Islam. Singa makan babi tidak apa-apa. Dan babi itu sendiri sebetulnya kalau hubungan antara hewan babi dengan Allah, dia adalah hamba Allah. Kadang saya suka kalau melihat babi, suka melihat seperti ini. Atau lalat kalau kita bunuh. Ya Rob, hewan babi saja banyak orang yang jijik. Padahal dia tidak punya dosa. Sementara kita manusia berlumuran dosa. Harusnya kita lebih jijik daripada. Saya kalau membunuh lalat atau nyamuk, ya Rob, hewan ini tidak berdosa saja, matinya harus seperti ini. Gimana nasib saya yang banyak dosa saat dicabut nanti nyawanya? Mau jabatan tinggi, ilmu tinggi, harta banyak, hebatnya malaikat Israel, pencabut nyawa, nggak peduli. Mau presiden, mau menteri, mau raja, kalau sudah kata Allah, ambil ruhnya. Makanya kita jangan menunggu seperti itu, ya. Makanan haram itu membuat kita susah ibadah. Makanan haram itu kalau babi, benar di sini tidak ada yang mengkonsumsi babi ya. Sepakat ya Ustadz ya. Tapi apakah kita tahu 2 orang ilmuwan dari Belanda, Christine, dari namanya pasti non Muslim ya, sama dari Sydney, Australia, itu menemukan penelitian bahwa di dalam filter rokok itu terdapat hemoglobin darah untuk mengikat karbon monoksida sehingga racunnya terhisap di filter tidak terlalu banyak ke tubuh manusia. Tapi sayangnya sebagian besar filter di dunia ini mengandung hemoglobin hewan babi. Jangan heran Bapak susah sekali mendekat Allah kalau masih begini. Saya kalau sampaikan kayak gini, saya tahu resikonya. Tapi harus disampaikan. Bapak saum, terus merokok. Dan ternyata itu mereknya mengandung hemoglobin babi. Ustaz, hadisnya sahih kan? Zat haram, makanan haram masuk ke dalam tubuh. Berapa hari tidak diterima ibadah? Salat? 40. Sementara Ramadan kita berapa hari? Itu rugi, bangkrut. Bangkrut habis itu mah. Kita saum juga percuma kan? Betul tidak? Karena haram masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini merugi.
habis-habisan merugi. Tidak ada yang untung. Bapak mau hafalan Al-Qur'annya seberapa banyak pun tidak ada yang untung. Bapak mau ahli tahajud pun tidak ada yang untung. Karena Allah yang berfirman, wal asr inna insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa. Inna insana lafi khusr. Sesungguhnya insan, semua manusia itu dalam tuh jawabannya. Terus kita mau merugi atau untung? Mau untung, ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal kebaikan. Nah ini yang susah. Tahu tapi nggak mau diamalkan. Wattawasau bil haqqi, wattawasau bis sabr. Al-haq as-sabr. Sampaikan. Jadi kita tuh merugi. Karena saya tahu ayat surat ini mengatakan kita merugi, saya tidak mau. Makanya harus saya sampaikan. Imam Asy-Syafi'i itu sampai mengatakan sebetulnya cukup satu surat Al-Asr yang menjadikan kita itu sudah taat kepada Allah sepenuhnya. Karena kalimatnya sudah seperti itu. Bapak yang masih merokok, Masya Allah. Kalau mau kami bantu, saya dan teman-teman tim medis, jauhi barang haram itu. Gratis kami obati kalau Bapak mau. Percuma setiap tahun Ramadan tidak diterima. Kang, tapi kan kalau gitu saya nggak pakai filter aja. Itulah kita mengakal-akali Allah. Saya bicara gitu ke anak muda, padahal bibirnya sudah rusak karena rokok. Saya katakan, Mas Muslim, iya, boleh nggak saya beritahu? Siapa tahu manfaat. Saya selalu gitu sampaikan. Nggak boleh langsung. Mas Muslim, itu haram. Jangan ya. Kita harus bil hikmah ya. Mas, kalau boleh saya kasih tahu, rokok itu hasil penelitian ilmuwan luar negeri pun ada hemoglobin darah babi. Tapi kan itu merek lain, ya kan? Ya, sebagian besar ini. Saya nanti ngerokoknya nggak usah pakai filter, tuh, gitu lagi. Mas, kalau saya buka ayatnya bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, al-khaba'ith, mengharamkan segala yang buruk. Saya tanya, menurut Mas rokok itu baik atau buruk? Diam dia. Saya nggak akan buka ayat. Menurut Mas rokok itu baik atau buruk? Kalau punya keponakan kecil, kasih rokok, bagus nggak? Diam. Pantas kita jauh dari Allah. Yang haram sudah banyak. Bapak merokok, yang kasihan anak istrinya. Bapak cium kasih sayang itu anak. Bapak cium kasih sayang itu istri. Hemoglobin babi melekat pada tubuhnya. Kalau Bapak merugi sendiri, mungkin resiko Bapak. Tapi Bapak ajak anak istri seperti itu. Ibu juga harusnya mengingatkan, Pak, daripada merokok, entah itu halal atau haram, hukumnya makruh ya. Makruh itu mendekati ke haram, kalau Bapak ingin tahu. Mubah mendekati ke halal, mubah itu boleh. Makruh tuh ini haram, makruh dekat ke sana. Makanya makruh tuh sebaiknya kita tinggalkan. Tinggalkan. Rokok sebatang berapa? Mendingan dibuat sekolah anak, buat susu, buat sedekah, melepaskan riba, hutang riba, ya. Jadi kalau kita lihat makanan haram itu hati-hati sekali, ya. Dari mulai tadi hemoglobin babi. Kalau bicara sudah mengandung hemoglobin babi, masih mau berpikir bahwa itu makruh. Padahal keempat mazhab itu mengatakan sebenarnya itu tidak dilakukan makruh loh, masuk haram. Karena melakukan hal yang sia-sia, gitu, ya. Tapi kalau saja, walaupun kita tidak berandai-andai, kalau saja keempat mazhab, imam mazhab itu masih hidup, atau penemuan tentang hemoglobin babi itu ditemukan zaman Imam Syafi'i, pasti fatwanya langsung mengatakan haram.
Nah, sekarang saya mau tanya Bapak yang masih begini, masih mau melakukan itu? Enggak. Kalau masih melakukan begini, gimana Kang saya? Gampang. Mendingan nggak usah sholat, nggak usah saum Ramadan. Kan sudah tertolak, betul tidak? Hanya dapat capek. Berjuang, berjuang, berjuang. Amas,